Konnichiwa. Watashi wa Latifa desu. Bogorから来ました。今私は ITS で働きます。Bogor から来ました。よろしくお願いします。Nama beasiswanya itu adalah Impact Scholarship Foundation. Beasiswa Impact itu beasiswa yang diberikan oleh perusahaan dari Jepang. Nama perusahaannya itu Impact. Jadi ini semacam program CSR-nya untuk menjalin hubungan antara Indonesia dan Jepang itu sendiri. Nah, beasiswanya itu nggak cuman untuk mahasiswa di Indonesia, maksudnya lulusan Indonesia, tapi ada juga yang untuk Japanese student juga. Jadi bisa untuk Indonesian student sama Japanese student. Nah, beasiswanya itu sendiri hanya untuk S2, jadi tidak bisa dilanjutkan untuk sampai S3, bedanya itu. Sama kalau misalnya beasiswa ini juga ada kerjasama sama LIPI, dia jadi yang saya tahu kalau misalnya dari baca info-infonya itu minta bantuan LIPI juga untuk menginfokan ke seluruh Indonesia kalau misalnya ada beasiswa ini. Hanya saja memang sedikit yang tahu kayaknya tentang beasiswa ini ketimbang Max ya, kalah jauh. Oke. Sebenarnya taunya sudah sebelum lulus. Jadi waktu itu kebetulan saya diskusi dengan supervisor saya di ITS di universitas, terus dikasih tahu ada beberapa Max, ada Max G2G, Max U2U, terus ada juga tentang Impact ini. Cuman waktu itu saya coba cari, hanya saja penerimanya biasanya maksimal 1 tahun itu 3. Jadi waktu itu saya sangat tidak pede, terutama bahasa Inggrisnya juga masih TOEFL ITP, belum sampai IELTS. Akhirnya ya saya coba mengembangkan dulu bagian itunya, baru kemudian tahun berikutnya baru daftar tahun 2018. Kalau beasiswanya khusus untuk S2 aja, jadi untuk master student, nggak untuk S3 atau sebagainya. Terus bidangnya juga spesial, dia hanya natural science saja. Jadi untuk yang jurusannya masuk ke kategori natural science. Kebetulan nanti saya ngambilnya kimia, tapi spesifiknya kimia lingkungan. Gitu. Iya. Kalau nama universitasnya di Kumamoto University. Kalau untuk program beasiswanya, kebetulan waktu itu saya sudah mendaftar beberapa kali program beasiswa dan gagal berkali-kali juga. Jadi kalau untuk persiapan mungkin overall karena udah dari sebelumnya ya, sudah setahun sebelumnya itu udah mulai menyiapkan berkas-berkas. Jadi kan kadang kalau misalnya aplikasi beasiswa, berkas-berkasnya itu kurang lebih sama. Jadi ya persiapannya kurang lebih sama. Hanya saja untuk yang Impact, saya sudah lihat karena waktu itu saya sempat daftar Max G2G ke Kumamoto University dan Max U2U ke Kumamoto University dan gagal. Akhirnya saya mencoba melihat persyaratan Impact. Setelah itu dari situ saya mulai menyiapkan untuknya. Mungkin sekitar ya 5,5 semester, ya kurang lebih 3 bulanan lah ya. Setelah itu ya lihat persyaratan, kurang lebih persyaratannya nggak serumit Max. Jadi kalau misalnya ada yang bilang persyaratan Max itu nggak gitu susah kok, sebenarnya ya isi form aja, tapi isiannya juga banyak gitu kan. Sama beberapa dokumennya juga lebih banyak Max daripada Impact. Jadi itu lebih tinggal isi form. Setelah itu yang penting ya kayak ijazah, setelah itu recommendation letter itu jelas. Recommendation letternya dari supervisor aja cukup sebenarnya. Kalau misalnya MS kan mengharuskan harus dari dean, kalau ini bisa dari supervisor aja. Terus kalau waktu itu saya dampingi juga sama karena saya bekerja, jadi saya dampingi sama recommendation letter dari tempat kerja. Setelah itu ada beberapa mungkin persyaratan lain yang kurang lebih sama lah ya sama ini, tapi ada
persyaratan yang saya bukan persyaratan tapi beberapa dokumen yang memang sengaja saya masukkan, seperti di situ tidak dicantumkan kalau misalnya punya sertifikat JLPT silakan submit, tapi nggak dicantumkan, cuma saya cantumkan. Di situ juga nggak diminta kalau misalnya harus punya LOA dengan universitas gitu, tapi kalau misalnya memang punya silakan dicantumkan. Dan menurut saya itu dua hal yang menjadi kunci juga, karena dengan kalau saya memposisikan sebagai yang memberikan beasiswa, saya akan memberikan beasiswa ke orang yang lebih pasti untuk bakal diterima di Universitas di Jepang gitu. Dengan adanya LOA itu sendiri, jadi probabilitas kita untuk lulus itu semakin besar. Kemarin itu saya juga sempat dapat info dari sensei saya sendiri, kalau ternyata pendaftar INPEX tahun 2018 itu sekitar 139 orang. Jadi ya lumayan cukup banyak juga ternyata ya, dan yang diterima hanya 3. Kalau misalnya dilihat dari website-nya itu sendiri, pendaftaran itu dibuka per Agustus. Jadi ya bulan depan ya kurang lebih. Cuman kapannya masih kurang tahu. Tapi untuk deadline-nya biasanya nggak berubah tiap tahun. Pasti sekitar November, tanggal 15 November. Nah, proses seleksinya itu sendiri juga cepet kok, nggak lama. Jadi benar-benar cepet, nggak kerasa banget gitu. Oke, proses seleksinya sebenarnya hanya terdiri dari kurang lebih 3 kali ya hitungannya. Pertama, document selection yang which is kurang lebih sama kayak academic record, terus di situ ada kan berarti ijazah, CV juga dilampirkan. Itu yang rada beda ya, karena biasanya nggak minta CV, ini di sini minta CV, application form, foto, terus health certificate. Nah, health certificate-nya ini sendiri juga beda. Biasanya kalau misalnya Max atau misalnya program beasiswa yang lain, dia ada formatnya tersendiri untuk health certificate. Tapi kalau untuk ini kita tinggal bisa minta ke puskesmas saja, kayak minta surat keterangan sehat, which is in Indonesian is okay. Nah, biasanya kan kalau beasiswa lain pasti mintanya dalam bahasa Inggris. Nah, ini enggak, in Indonesian is okay. Setelah itu ya sama ya tadi ya seperti LOA, JLPT, kalau misalnya ada silahkan dilampirkan. Itu bisa jadi kekuatan untuk proses dokumen selection juga. Setelah itu deadline-nya tanggal 15 November. Nanti kalau misalnya lulus, kalau misalnya dari semua blog-blog yang dibaca, karena info mengenai INPEX itu sendiri cukup sedikit, belum terlalu banyak diketahui oleh umum, jadi beda dengan Max gitu. Jadi kalau misalnya nyari pertanyaan Max itu pasti keluar semua. Nah, kalau misalnya INPEX ini rada susah. Jadi kalau misalnya berdasarkan blog-blog itu jumlah yang masuk ke interview itu sekitar 10 orang aja katanya gitu. Nah, cuman saya sendiri kurang tahu jumlahnya karena memang nggak diberitahukan oleh pihak INPEX. Jadi waktu itu pemberitahuannya juga via telepon. Jadi diberitahu kalau misalnya lolos untuk ke tahap selanjutnya interview. Apakah bisa interview di sekitaran tanggal sekian. Nah, itu pengumumannya sekitar Desember. Jadi 15 November itu deadline. Desember pertengahan hingga akhir itu sudah ada pengumuman siapa yang akan masuk ke seleksi bagian interview. Nah, interviewnya sendiri di awal Januari. Jadi udah dikasih tahu perkiraan tanggalnya, tinggal tanggal segini sampai tanggal segini kira-kira bisa atau enggak. Terus kalau misalnya bisa, mau interview via apa? Bisa via Skype sama bisa datang langsung ke kantornya. Terus waktu itu saya pilih datang langsung ke kantornya. Nah, ditanya posisinya saat ini di mana? Saya bilang di Surabaya. Nah, waktu itu jadi dari INPEX-nya sendiri setelah bilang, "Oh ya, oke, nanti akan kami infokan kembali," katanya gitu. Dan waktu itu diinfokan lagi sudah langsung minta kayak KTP untuk pemesanan tiket pesawat. Jadi dari INPEX-nya sendiri untuk sesi interview itu langsung diberikan tiketnya PP. Jadi waktu itu PP 1 hari dari Surabaya ke Jakarta. Nah, itu kurang lebih ya naik ya lumayan enak kok. Jadi teman-teman kalau misalnya daftar it's okay, tenang aja, kalau nggak ada uang nanti dibiayai kok sama INPEX-nya. Waktu itu jadi interview di Jakarta, PP naik pesawatnya Garuda loh. Terus setelah interview awal Januari, sekitar akhir Januari itu sudah ada pengumumannya beasiswanya. Jadi tangan atau akhir gitu. Jadi itu sudah kandidat tiga kandidat yang sudah akan mendapatkan beasiswa. Nah, yang akan mendapatkan beasiswa ini itu nanti officialnya baru akan diberitahukan sekitar Maret
Jadi pertengahan Maret mereka akan ada rapat dulu dengan petinggi-petingginya Impact, setelah itu baru officialnya keluarnya Maret. Seperti itu kurang lebih proses seleksinya. Kalau Impact Scholarship Foundation sendiri kurang lebih sama ya untuk apa saja yang di cover oleh Impact. Jadi tiket pulang pergi Indonesia itu pasti di cover, terus uang living expenses, nah itu kurang lebih sekitar 160.000 yen, jadi lumayan banyak. Terus ada juga yang beda ini dari beasiswa lainnya, ketika kita sampai nanti kita dikasih kayak arrival money, I don't know. So, jadi akan diberikan uang kedatangan, jadi pegangan itu sekitar katanya 60.000 yen. Jadi kurang lebih itu. Nah, yang saya tahu juga kalau dari alumni ya yang pernah cerita itu katanya ada pembiayaan juga kalau misalnya kita mau ikut international conference. Karena kan kalau misalnya master itu diwajibkan untuk international conference. Nah, itu kita bisa minta bantuan dana ke Impact untuk ikut international conference. Cuman untuk lebih detailnya juga saya kurang paham karena kan memang ini saya baru akan berangkat besok September. Jadi untuk detail apa saja yang tercover dan bagaimana mekanismenya itu baru akan diberitahukan nanti ketika sampai di Tokyo. Jadi bedanya adalah kalau beasiswa ini kita diberikan tiket PP dari Indonesia ke Jepang, terus di sana kita dikumpulkan dulu di Tokyo. Jadi memang katanya ada acara tahunan yang pasti semua awardee-nya harus ngumpul di Tokyo untuk bagian acara ini. Jadi ada yang baru datang, terus nanti ada orientasi, setelah itu baru dari situ masing-masing awardee akan diantarkan oleh Impact sendiri ke universitasnya masing-masing gitu. Universitasnya juga dari Impact di survei, jadi nggak ditinggal gitu aja, tapi Impact benar-benar care tentang awardee-nya. Jadi survei ke masing-masing lab yang akan kita tuju dan kita akan belajar di sana, seperti itu. Oke, jadi interview ini sangat spesial ya, karena benar-benar kita boleh didatangkan langsung ke Jakarta gitu, diantarkan. Dan proses persiapannya untuk saya sendiri itu cukup lama dan mendebarkan karena pada saat itu saya sudah berkali-kali juga gagal interview nggak sampai interview seleksi beasiswa, ada yang pernah sampai interview, jadi somehow nggak pede juga, cuman ya tetap harus dijalani. Terus untuk pertanyaan interviewnya sebenarnya kurang lebih sama mengenai diri kita sendiri, terus mengenai research proposalnya seperti apa, terus apakah kalau misalnya sudah pernah ke Jepang ditanya juga gimana kehidupan di Jepang, terus kenapa milih di kota itu, bahkan sampai background keluarga, terus rencana future plan-nya tuh seperti apa. Sempat ditanya kayak future plan untuk karir dan asmara mau seperti apa, sempat ada pertanyaan juga kayak gitu. Jadi ya benar-benar beda. Cuman waktu itu sebelum H-1 tuh saya sempat nanya ke alumni yang pernah lolos Impact itu interviewnya seperti apa. Dibilangnya interviewernya ada 2, terus sama kamu gitu, 1 kan per 3. Oke. Kurang waktu itu by email ya pengumumannya, jadi pas buka email itu sempat yang wah ini Impact belum ada teksnya, terus pas mau di scroll yang kayak deg-degan, terus yang sampai baca berkali-kali karena emang nggak nyangka banget, karena we are pleased to announce you bla bla bla, terus bawahnya ada surat kalau memang diterima. Terus waktu itu yang udah mau nangis banget karena di rumah posisinya langsung meluk ibu, ya gitu deh, bahagia tapi yang nggak percaya gitu. Rencana berangkat insya Allah dikabarinnya akhir September, kurang lebih sekitar tanggal 24 atau tanggal 25. Persiapan mungkin lebih ke risetnya ya, karena risetnya sendiri kalau saya ada fokus riset di Indonesia juga, nggak cuma untuk di Jepang, jadi lebih ke proses sampling untuk ngambil sampel di Indonesia kalau persiapannya dengan pendaftaran visa, of course. Itu sih sejauh ini masih nunggu itu.
Oh, itu perlu banget sih kalau ini. Karena mungkin selain kalau program saya sendiri, sebenarnya programnya dalam bahasa Inggris ya, jadi nggak dalam bahasa Jepang. Hanya saja kalau misalnya untuk tinggal di sana, survival di sana kan tetap perlu bahasa Jepang. Jadi perlu banget untuk bahasa Jepang, dan Impact sendiri memang mengencourage awardee-nya untuk les bahasa Jepang dulu di Indonesia. Baru kalau misalnya nanti kita ke sana sebagai research student, nanti lanjut bahasa Jepang lagi di Jepang, seperti itu. Tipsnya mungkin tetap berusaha terus kali ya, walaupun mungkin ada yang orang yang sangat beruntung yang hokinya tinggi, jadi sekali coba langsung berhasil, tapi banyak juga yang gagal berkali-kali, which is hal itu bisa jadi sangat depressing buat teman-teman atau bahkan malu, karena kan kita otomatis harus minta terus kan surat rekomendasi, atau misalnya propose terus ke sensei yang akan kita tuju juga mau sekolah di sana. Jadi that's quite depressing when you fail, but you need to try, go for it. Yeah. Kalau Impact sendiri, beasiswanya pertama yaitu kalau misalnya teman-teman punya CLPT itu akan sangat menolong. Yang kedua LOA, jadi kalau bisa dapat LOA conditional dari universitasnya. Terus persiapan matang saat interview. Jadi saat interview itu bisa jadi yang interviewernya 2 orang, atau waktu itu saya tanya 2 orang katanya. Jadi saya hanya menyiapkan dokumen itu, mungkin maksimal akan 3 orang, terus 1 dokumen dengan saya. Ternyata yang interview 4 orang, jadi bisa jadi berbeda-beda. Jadi 3 orang yang dari Indonesia, 1-nya dari Jepang. Nah itu kalau bisa teman-teman membawa outline research proposal. Jadi hanya selembar, kira-kira outline-nya akan seperti apa. Nah itu teman-teman akan terlihat kalau misalnya, wah orang ini benar-benar nih serius akan melakukan riset gitu. Jadi kalau bisa bawa itu pada saat interview, dokumen-dokumen seperti itu sepertinya harus disiapkan. Gitu aja. Kalau buat teman-teman yang mau les bahasa Jepang itu bisa di sini. Nama tempatnya Next Japanese Language Center, if I'm not mistaken. Yes, ya. Jadi itu dekatnya Transmart, jadi gampang banget untuk dicari. Monggo teman-teman bisa search di Google. Mungkin itu aja yang mengenai tips and trick untuk daftar beasiswa Impact sendiri. Semangat, insya Allah bulan depan pendaftarannya akan dibuka, jadi teman-teman monggo yang mau mendaftar mulai dari sekarang bisa dilihat persyaratannya yang tahun lalu seperti apa. Tetap semangat dan terus berdoa. Ya.